Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Baru Muhammad dengan NIM 11001-221-40532. Hari ini saya akan mempresentasikan legal opinion yang telah saya buat, yaitu tentang kasus Mawati Harapinta. Yang pertama adalah kasus posisi atau isu yang saya bawa. Pertama, pada tanggal 7 Januari 2016, Mawati Harapinta tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang lelaki bernama Julio Stefanus di tempat perbelanjaan yang berada di kota Batavia Selatan. Seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi antara Mawati Harapinta dan Julio Stefanus mulai terjalin dengan baik dan mereka saling menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya mereka menyatakan diri sebagai pasangan dengan status pacaran. Sekitar bulan November 2021, Mawati Harapinta merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, di mana Mawati Harapinta sudah tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan. Sampai akhirnya Mawati Harapinta memberanikan diri untuk memeriksa ke dokter kandungan di Rumah Sakit Kandungan Ibu dan Anak. Mengetahui hal tersebut, Mawati Harapinta langsung panik dan kalut, sehingga menghubungi saudara Julius Stefanus mengenai bayi yang dikandungnya tersebut dan meminta Julius Stefanus bertanggung jawab agar segera menikahi dirinya. Akibat desakan dari Mawati Harapinta, Julius Stefanus menghubungi ayahnya yang bernama Daniel Kristanto dan ibunya Yulfa Itaya dengan tujuan memberitahukan terkait anak yang sedang dikandung oleh Mawati Harapinta serta meminta izin untuk segera menikahi Mawati Harapinta. Lalu pada tanggal 7 Januari 2022, akhirnya Mawati Harapinta dan Julius Stefanus tetap melangsungkan pernikahan meskipun tanpa restu orang tua Mawati Harapinta. Selama pernikahan berlangsung, Mawati Harapinta pun merasa menyesal telah menikah dengan Julius Stefanus, mengingat Julius Stefanus yang mendadak berubah pasca pernikahan berlangsung. Tambah lagi, Julius Stefanus selama pernikahan tidak pernah mencari pekerjaan, kecanduan bermain games online, dan sering bermain judi. Lihat keadaan tersebut, dengan terpaksa Mawati Harapinta harus berjuang sendirian mencari uang demi anak dan suaminya. Berbagai macam pekerjaan pun terpaksa harus dijalani oleh Mawati Harapinta, mulai menjadi tukang cuci rumahan, sampai akhirnya rela menjadi wanita tunasusila. Sebagai wanita tunasusila, Mawati memiliki seorang pelanggan tetap yang juga merupakan teman dari Mawati di Universitas Negeri Semarang yang bernama Aryan Chandra Winata. Lalu pada tanggal 28 Februari 2022, Mawati menangis sambil curhat kepada Rian. Dia menceritakan Julio sering menganiayanya. Setelah mendapat kabar seperti itu, Ria sekali lagi menyarankan Mawati untuk meninggalkan dan menceraikan Julio agar mereka bisa bersama. Namun Mawati menolak rencana tersebut. Pada tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Julio Stefanus membangunkan Mawati Harapinta yang sedang tidur di dalam kamar. Kemudian Julio Stefanus meminta Mawati Harapinta untuk mengisi saldo akun judi online miliknya sebesar Rp35.000. Namun karena sebelumnya Mawati Harapinta sudah mengisi akun judi online milik Julio Stefanus sebesar Rp200.000, membuat Mawati kesal dan mengatakan, "Aku nggak mau ngisi saldo, berhentilah bermain judi online." Itu yang dikatakan Mawati Harapinta. Namun karena pernyataan tersebut, Julio Stefanus tersulut emosi dan langsung marah-marah kepada Mawati Harapinta. Pada saat Julius Stefanus marah-marah, Mawati Harapinta berusaha tidak meladeni Julius Stefanus. Namun karena ada perkataan yang tidak pantas dilontarkan, akhirnya Mawati menampar Julio. Karena ditampar, Julius Stefanus langsung memukul kepala Mawati Harapinta secara berulang-ulang sampai Mawati Harapinta jatuh ke lantai. Pada saat kejadian tersebut, Mawati Harapinta sempat membalas dan memukul ke arah wajah Julius Stefanus sebanyak 1 kali. Namun tetap dibalas oleh Julio Stefanus dengan memukul kepala dan telinga Mawati Harapinta sampai terjatuh lagi. Pada saat itu, Mawati Harapinta sempat menuju pintu depan kabur. Namun dihalangi oleh Julio Stefanus dan pintu langsung dikunci oleh Julio Stefanus. Julio Stefanus sempat menarik Mawati Harapinta dan Julio Stefanus sempat terkubur dan mengambil sebuah pisau dapur berada di depan. Setelah mengambil pisau, Julio Stefanus sempat memukul Mawati Harapinta sampai Mawati Harapinta jatuh kembali.
Kemudian Julius Stephanus menjambak rambut Mawati Harapenta sambil menarik kepala Mawati untuk berdiri. Setelah Mawati Harapenta dapat berdiri, Julius Stephanus menempelkan pisau yang dipegangnya ke arah leher Mawati Harapenta sambil mengancam dengan lo mati di tangan gue lo. Kemudian dengan posisi saling berhadapan, Mawati Harapenta berusaha merebut pisau yang ada di tangan kanan Julius Stephanus dengan menggunakan tangan kanan Mawati Harapenta. Pada saat Mawati Harapenta merebut pisau yang ada di tangan kanan Julius Stephanus kembali menarik pisau tersebut sehingga terjadilah tarik-menarik pisau. Pada saat Mawati Harapenta dan Julius Stephanus saling tarik-menarik pisau, Julius Stephanus berusaha memukul kepala Mawati Harapenta. Namun pada saat Julius Stephanus hendak memukul Mawati Harapenta, karena fokus Julio teralihkan, Mawati dengan panik mendorong pisau tersebut ke arah tubuh Julio, yang mengakibatkan pisau tersebut ke dada sebelah kiri milik Julio. Setelah Julius Stephanus tertusuk pisau, Mawati Harapenta melihat darah yang keluar dari tubuh Julius Stephanus hingga membasahi baju yang dikenakan oleh Julius Stephanus. Ketika pula dan Mawati Harapenta segera mengambil pisau dan lari ketakutan meninggalkan Julius Stephanus. Ketika Mawati Harapenta keluar rumah, Mawati Harapenta langsung mendatangi Daniel Kristanto dan Zulfa Itaya yang merupakan Mawati Harapenta sambil menunjukkan pisau hasil tarik-menarik dengan Julius Stephanus dengan mengatakan, "Mak, Julio tertusuk pisau." Zulfa Itaya pun hanya menanyakan apa yang terjadi, namun Mawati hanya mengatakan Julio memukul Mawati lagi. Mawati udah kuat lagi. Zulfa Itaya menelpon Supriyanto yang merupakan ayah dari Mawati dan meminta Supriyanto untuk membawa Mawati pulang ke rumah orang tuanya. Sementara itu, dagang tetangga di Stephanus yang saat itu sedang duduk di pos kamling, dia juga berdiri di balik tiang listrik seolah-olah mengintip keadaan. Di saat yang bersamaan, Zulfa Itaya memanggil ojek pangkalan untuk membawa Mawati Harapenta pergi menjauh dari rumah. Sekitar pukul 16.00 atau 16 sore, jam 4 sore, Daniel Kristanto dan Zulfa Itaya membawa Julius Stephanus ke Rumah Sakit Mawar Saron yang berada di Kota Batavia Timur. Sampainya di ruang BD atau instalasi gawat darurat, Julius Stephanus tidak bernafas lagi. Tidak ada kabar darinya mengatakan kepada pasangan Daniel dan Zulfa bahwa penyebab kematian dari Julio adalah karena perdarahan yang terjadi pada bagian kepala dan dada milik Julio. Orang tua Julio Stephanus tidak terima atas semua yang telah terjadi. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 7 Juli 2022, Daniel Kristanto melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resort Metro Batavia Pusat. Selanjutnya adalah fakta hukum. 1. Julius Stephanus meninggal akibat perdarahan yang terjadi karena luka-luka di kepala dan dada kirinya. 2. Mawati mempunyai seorang kekasih yang merupakan teman baiknya yang merupakan pelanggannya yang bernama Rian Chandra Winata. 3. Mawati dengan panik mendorong pisau ke arah Julio yang menusuk dada kiri Julio. 4. Mawati setelah kejadian penusukan tidak pernah kembali ke rumah orang tuanya, melainkan pergi ke rumah Rian Chandra Winata. 6. 16 Maret 2022, pertengkaran antara Mawati dan Julio dimulai pada pukul 6 pagi yang berawal dari Julio yang memaksa Mawati untuk top up akun judi online miliknya. 7 Januari 2016, Mawati Harapenta tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang lelaki bernama Julius Stephanus di tempat perbelanjaan yang berada di Kota Batavia Selatan. 8. Akibat pergaulan ibu kota yang terlampau bebas, membuat mereka melakukan aktivitas-aktivitas amoral, hingga pada akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas. Regulasi yang saya bawa adalah pertama, pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan, pasal 28. Pasal 284 ayat 1 bagian B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan. 2. Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kealpaan. 3. Pasal 360 ayat 1 KUHP tentang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kealpaan. 4. Pasal 506 KUHP. 5. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam